Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya yang kemarin Maulana Malik Ibrahim Malang yang Luciana. Saya share screen untuk materi hari ini. Mengenai toharoh. Nah, langsung saja kita konsep yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian toharoh, dan yang kedua yaitu tentang dasar hukum toharoh, dan yang ketiga yaitu macam-macam toharoh. Nah, yang pertama yaitu pengertian toharoh. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toharoh memiliki arti yaitu suci, bersih, atau kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadah. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disyariatkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi pengertian toharoh secara bahasa Arab ini yaitu an-nadzafatun, yang memiliki arti bersih atau suci. Kemudian yang secara istilah, toharoh yaitu menghilangkan hadas atau najis, atau hal-hal yang semakna dengan keduanya, yaitu hadas dan najis, atau hal-hal yang serupa dengan keduanya. Jadi toharoh ini membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang ini diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Nah, bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu atau untuk hadas kecil, dan dilakukan dengan mandi ini untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Bersuci dari najis ini meliputi suci badan, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi kita semuanya. Kemudian yaitu dasar hukum toharoh. Nah, di sini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin wa lakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matah 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, ayat tersebut ini, ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga kebersihan diri dan jiwa dari kotoran-kotoran, najis dan hadas.
dan sebelum mengerjakan ibadah harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Ketika anggota badan terkena hadas ataupun najis, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bersuci. Nah, kewajiban berwudu ditujukan kepada setiap orang mukmin yang hendak mengerjakan sholat, walaupun dia itu tidak berhadas. Namun ada beberapa jumhur ulama yang memperbolehkan satu kali wudu untuk digunakan beberapa kali sholat selama belum berhadas. Nah, dengan demikian maka bersuci itu tidak wajib kecuali bagi yang berhadas. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini juga menerangkan bahwa dalam melaksanakan bersuci itu dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi, tetapi dalam ayat tersebut juga Allah memberikan keringanan kepada kita semua yang berhalangan dalam melaksanakan kedua proses bersuci tersebut dengan tayamum. Nah, tayamum ini adalah pengganti wudhu dalam upaya menghilangkan hadas kecil. Itu merupakan kesepakatan umum. Nah, tapi untuk mengenai kedudukan tayamum ini sebagai pengganti mandi wajib dalam rangka membersihkan hadas besar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada menurut sebagian kecil ulama, tayamum tidak dapat menggantikan kedudukan mandi, sementara menurut mayoritas ulama pendirian bahwa tayamum juga dapat dijadikan sebagai pengganti mandi. Kemudian macam-macam toharoh. Nah, di sini ada dua macam toharoh. Yang pertama yaitu hadas dan yang kedua yaitu najis. Nah, hadas ini merupakan keadaan seseorang yang tidak dalam keadaan suci dikarenakan adanya sesuatu yang datang dan ditetapkan sebagai hal yang dapat membatalkan keadaan suci. Nah, hadas ini itu terdapat dua macam, yaitu ada hadas akbar atau hadas besar, dan yang kedua ada hadas asghar atau hadas kecil. Nah, hadas akbar ini adalah hadas besar, yaitu hadas yang bisa disucikan dengan mandi wajib. Contohnya itu seperti haid, nifas, dan terjadinya hubungan badan. Kemudian hadas asghar atau bisa disebut juga dengan hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan melakukan wudhu ataupun tayamum saja. Contohnya itu seperti bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, serta mengeluarkan sesuatu dari lubang kubul maupun dubur berupa kencing, tinja ataupun kentut. Kemudian yang kedua yaitu najis. Nah, najis ini merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Nah, sehingga najis ini hukumnya wajib dihilangkan sampai bersih, sehingga sah untuk melakukan ibadah, terutama untuk sholat. Najis sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada najis mukhafafah atau bisa disebut juga dengan najis ringan, dan yang kedua ada najis mutawasito atau bisa disebut dengan najis sedang, dan yang terakhir ada najis muwaladoh. Nah, najis mukhafafah atau bisa disebut dengan najis ringan ini termasuk najis kecil. Jadi yang termasuk najis mukhafafah ini yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum selain air susu ibu. Nah, cara mensucikan najis mukhafafah ini cukup dengan mengalirkan air hingga hilangnya bentuk najis tersebut. Nah, kemudian najis mutawasito atau bisa disebut dengan najis sedang.
atau pertengahan antara najis ringan dan najis berat. Nah, yang termasuk najis mutawasito ini adalah kotoran manusia, kemudian darah haid, madi, air wadi, yakni air putih keruh dan kental yang keluar setelah buang air kecil, kemudian nanah yang bercampuran dengan darah yang keluar dalam jumlah yang banyak, kemudian arak atau minuman keras, kemudian kotoran hewan yang haram dimakan, dan lain sebagainya. Nah, jika terkena najis yang saya sebutkan tadi itu, seseorang harus membersihkannya hingga warna ataupun bau dan rasanya itu hilang. Dilanjutkan dengan proses menyiram dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada najis mughaladah. Nah, najis mughaladah ini yaitu najis berat. Contoh dari najis mughaladah ini yaitu menyentuh babi dan terkena air liur anjing. Nah, cara mensucikan najis mughaladah ini yaitu dengan membasuh bekas jilatan tersebut dengan air yang suci itu sebanyak 7 kali. Nah, salah satu di antaranya itu dicampur dengan tanah. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai benda-benda najis. Nah, di sini ada beberapa benda-benda najis. Yang pertama yaitu ada babi. Nah, babi ini juga termasuk binatang najis mughaladah, sebagaimana seperti anjing atau anak silangan anjing ataupun babi dengan selainnya. Itu juga termasuk binatang yang najis. Kemudian yang kedua yaitu darah yang terpisah. Nah, kenajisan darah tidak hanya terletak pada darah hewan saja, akan tetapi juga darah manusia. Tapi perlu diketahui bahwa yang termasuk najis adalah darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Maka hati, jantung, dan limpa tidak termasuk najis karena bukan terbentuk darah yang mengalir. Kemudian nanah yang tercampur dengan darah. Nanah ini adalah kondisi darah yang sudah rusak. Apabila seseorang terkena nanah, harus dicuci bekas nanahnya sebelum boleh untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian, yaitu wudhu atau mandi. Kemudian anjing. Nah, anjing ini segala macam jenis anjing adalah termasuk najis mughaladah, baik itu anjing yang dilatih untuk memburu atau anjing yang difungsikan untuk menjaga rumah, itu tetap najis mughaladah. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun juga ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan tanah ataupun debu. Kemudian air kencing dan berak. Yang termasuk dalam air kencing adalah batu yang keluar dari saluran kencing bila diyakini bahwa batu itu terbentuk dari air kencing yang mengkristal. Bila batu itu tidak terbentuk dari air kencing, maka statusnya bukan najis tapi mutanajis, barang suci yang terkena najis. Kemudian khamr. Nah, khamr ini adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan apabila diminum dengan kadar normal oleh seseorang normal, maka minuman itu adalah khamr, sehingga haram hukum minumnya, baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual ataupun tidak. Nah, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan. Jadi,
makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan apabila dimakan ataupun diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa minumnya, maka ia adalah khamr. Kemudian bangkai hewan kecuali bangkai ikan dan belalang dan hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Kotorannya ikan ataupun belalang ini juga termasuk najis, namun diperbolehkan untuk menggoreng atau menelan ikan kecil yang masih hidup dan dimanfaatkan kotoran yang masih ada di dalam perutnya. Kemudian muntahan ataupun apapun yang keluar dari lambung. Nah, adapun yang keluar dari dada seperti riak atau turun dari otak seperti ingus tidaklah najis, keduanya berstatus suci. Demikian juga air ludah. Kemudian air wadi. Nah, air wadi itu air putih keruh dan kental yang keluar setelah buang air kecil atau ketika membawa barang yang berat. Keluarnya air wadi tidak hanya terjadi pada orang yang sudah balik saja. Nah, air madi kemudian yang terakhir itu ada air madi. Nah, air madi itu cairan putih atau bening encer yang keluar karena bergejolak syahwat akibat percumbuan atau khayalan, keluar dari kemaluan laki-laki. Nah, madi ini itu biasanya keluar sesaat sebelum mani keluar dan keluarnya tidak memancar. Kemudian selanjutnya yaitu ini media toharoh. Yang pertama ada air mutlak, yaitu jika air suci mensucikan. Kemudian debu suci atau tanah suci, jika suci mensucikan murni atau tidak bercampur dan tidak berdebu. Kemudian yang ketiga yaitu penyamak, jika kesat dan mampu menghilangkan sisa-sisa darah dan lender dari kulit bangkai. Kemudian yang keempat yaitu batu untuk istinja, jika mampu menghilangkan kotoran, padat, suci dan bukan yang terhormat. Misalnya itu bukan makanan, bukan kertas yang tertulis kertas yang bertulisan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima itu berubah. Nah, next selanjutnya yaitu macam-macam air. Nah, di sini ada beberapa macam air. Nah, yang pertama yaitu air suci mensucikan. Air suci mensucikan ini zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih itu disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazali itu ada 7 macam air. Yang pertama yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau disebut sumber atau air sumber, kemudian air es atau salju, dan yang terakhir itu ada air embun. Nah, ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptanya. Bila sifat asli penciptanya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukumnya penggunaannya pun berubah. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama. Karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Kemudian
Kemudian yang kedua yaitu air suci namun tidak mensucikan. Nah, air ini itu zatnya suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Nah, ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyir. Nah, air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Kemudian air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kolah, sedangkan bila isi air tersebut mencapai 2 kolah maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air muyamas. Nah, air muyamas ini adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi ataupun tembaga. Nah, air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda, tetapi tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Kemudian air mutaghayyir. Nah, air mutaghayyir ini adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifat disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahannya menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, mata air yang masih asli disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama ini yang menjadikan air mata air kehilangan mutlaknya. Lalu bagaimana dengan air mineral kemasan? Nah, air mineral dalam kemasan itu masih tetap pada kemutlakannya karena tidak ada pencampuran barang suci yang menjadikan mengalami perubahan pada sifat-sifatnya. Adapun penanamannya dengan berbagai macam nama itu hanyalah nama merek dagangan yang tidak berpengaruh pada kemutlakan airnya. Kemudian yang kelima ini adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang terkena barang najis dan volumenya atau isinya itu kurang dari 2 kolah atau volume mencapai 2 kolah atau lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, karena terkena najis tersebut yang saya sebutkan tadi. Kemudian air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifat yang berubah. Kemudian sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk mensucikannya. Nah, dari kelima najis yang saya sebutkan tadi itu menurut Islam menjadi hal yang wajib untuk kita pahami karena setiap harinya kita itu melakukan berbagai macam taharah atau bersih, terutama saat
kita akan melakukan ibadah. Jika air yang digunakan tidak tepat, tentu akan berpengaruh pada sah atau tidaknya saat kita mengerjakan ibadah tersebut. Nah, ini question, mungkin ada pertanyaan. Halo? Tes. Oh, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, maaf ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.